Judul video ini adalah studi kasus gangguan bipolar, tinjauan teoritis dari Freud, Jung, Maslow, dan Skinner. Dalam video ini, kita akan menganalisis satu kasus nyata dari pasien dengan gangguan bipolar dan meninjaunya dari 4 pendekatan teori psikologi klasik. Setiap teori memberikan lensa unik untuk memahami perilaku dan pengalaman pasien. Ketika kita membicarakan gangguan mental, kita tidak sedang membahas hal yang sederhana. Ini bukan soal sedih atau senang yang berlebihan. Di balik gejala yang tampak, seringkali ada konflik batin yang dalam, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, dan pola perilaku yang terbentuk selama bertahun-tahun. Untuk memahami kondisi ini secara menyeluruh, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang. Itulah mengapa kita akan menggunakan 4 teori psikologi besar. Sigmund Freud dengan konflik bawah sadarnya, Carl Jung dengan sisi gelap kepribadian, Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan manusia, dan B.F. Skinner dengan pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Melalui 4 lensa ini, kita akan mencoba memahami satu kasus nyata gangguan bipolar secara lebih dalam dan manusiawi. Bipolar disorder bukanlah sekadar perubahan suasana hati yang biasa, atau yang sering disebut mood swing. Ini adalah gangguan kejiwaan yang serius, di mana penderitanya bisa mengalami 2 kutub emosi ekstrim dalam periode yang berdekatan. Di satu sisi, ada fase mania, seseorang merasa sangat energi, penuh ide, berbicara cepat, dan merasa sangat percaya diri, bahkan sampai tidak realistis. Tapi di sisi lain, ada fase depresi yang sangat dalam, merasa tidak berharga, kehilangan energi, menarik diri dari lingkungan, bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Transisi ini tidak selalu bisa diprediksi, dan bisa berlangsung dalam hitungan hari atau minggu. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini tidak hanya merusak kesehatan mental, tapi juga bisa menghancurkan hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari penderita. Dalam studi kasus yang kita gunakan, dampak bipolar tampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan pasien, termasuk relasinya dengan keluarga, tetangga, dan tempat kerja. Referensi dari Wuryaningsih et al. Ditulis tahun 2023. Kasus yang akan kita bahas diambil dari laporan klinis sebuah rumah sakit jiwa di Probolinggo. Pasien adalah seorang perempuan berusia 28 tahun yang saat itu sedang berada dalam fase mania. Gejalanya sangat khas dan ekstrim. Ia berbicara terus-menerus tanpa henti, hanya tidur selama 2 jam setiap hari. Pikirannya melompat-lompat dari satu topik ke topik lain, dan ia menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa tinggi, bahkan mengklaim bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin besar dan menyelamatkan dunia. Ini bukan kali pertama ia menjalani perawatan. Dalam catatan medis, ini adalah perawatan ketiga, yang menunjukkan bahwa gangguan bipolar bersifat kambuhan. Pasien mengalami periode stabil, namun kembali masuk fase manik ketika stres meningkat atau pengobatan terhenti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terapi bipolar bukan sekadar penanganan sesaat, tetapi membutuhkan pemantauan dan intervensi jangka panjang agar kualitas hidup pasien dapat terjaga secara konsisten. Dalam catatan keperawatan, diketahui bahwa pasien memiliki riwayat berhenti minum obat tanpa pengawasan medis. Ia merasa bahwa dirinya sudah sembuh dan tidak lagi membutuhkan pengobatan, sebuah keputusan yang cukup umum diambil oleh penderita gangguan bipolar saat merasa membaik. Akibatnya, gejala kembali muncul dan memperburuk kondisinya. Keluarganya merasa kewalahan menghadapi perubahan suasana hati yang drastis dan tak terduga. Di lingkungan sosial, tetangga mulai menjaga jarak karena merasa tidak nyaman dengan perilaku pasien yang dinilai berlebihan. Di tempat kerja, ia beberapa kali mendapat teguran karena dianggap tidak fokus dan terlalu emosional. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan bipolar tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga secara signifikan memengaruhi keluarga, rekan kerja, dan komunitas di sekitarnya. Dukungan dari lingkungan sosial sangat penting dalam proses pemulihan,
namun seringkali justru menjadi sumber tekanan tambahan ketika pemahaman terhadap kondisi ini masih minim. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia tersusun atas 3 komponen utama, id, ego, dan superego. Id adalah bagian terdalam yang mendorong kita pada pemenuhan hasrat naluriah, dorongan seksual, agresi, dan kebutuhan biologis yang mendesak. Di sisi lain, superego bertindak sebagai pengawas moral, mewakili nilai-nilai sosial, etika, dan aturan yang kita internalisasi sejak kecil. Di antara keduanya, terdapat ego, yang bertugas menengahi keinginan impulsif dari id dan tuntutan moral dari superego agar tetap sesuai dengan kenyataan eksternal. Ego adalah pusat kendali rasional, namun seringkali kewalahan ketika konflik antara id dan superego terlalu besar. Ketidakseimbangan di antara ketiga struktur ini dapat menyebabkan tekanan psikis atau konflik batin, yang kemudian muncul dalam bentuk gejala gangguan mental, baik berupa kecemasan, depresi, bahkan perilaku kompulsif atau disosiatif. Freud juga menekankan bahwa banyak konflik ini berasal dari pengalaman masa kecil yang ditekan ke alam bawah sadar dan tidak pernah terselesaikan secara sadar. Referensi ditulis oleh Konain tahun 2025. Dalam kasus pasien bipolar ini, fase mania dapat dipahami sebagai kondisi ketika id mengambil alih kendali diri secara penuh. Dorongan ingin diakui, keinginan bicara tanpa henti, dan perasaan bahwa dirinya luar biasa hebat merupakan manifestasi dari impuls-impuls yang seharusnya diredam oleh sistem pengendali internal. Namun pada pasien ini, ego tampak lemah dan tidak mampu menyeimbangkan tekanan antara dorongan naluriah dan realitas sosial. Superego, yang seharusnya menjadi suara moral dan etis, juga tampak tidak berfungsi, terlihat dari absennya rasa bersalah atau pertimbangan normatif dalam perilaku pasien. Dalam perspektif Freud, inilah yang disebut konflik batin. Saat struktur kepribadian tidak berjalan harmonis, tekanan psikis pun muncul dan meledak dalam bentuk gangguan mental. Ketika ego tidak bisa lagi mengatur dinamika internal ini, muncul ketidakstabilan mental yang membutuhkan penanganan serius. Carl Jung, sebagai pendiri psikologi analitik, memperkenalkan konsep penting tentang kepribadian yang melampaui pemikiran Freud. Salah satunya adalah konsep persona dan shadow. Persona adalah topeng sosial yang kita kenakan setiap hari, bagian dari diri yang kita tunjukkan kepada orang lain agar diterima oleh lingkungan. Namun, di balik itu, terdapat shadow, sisi gelap dari diri kita yang berisi dorongan, emosi, atau karakter yang tidak kita terima dan sering kita tekan ke alam bawah sadar. Shadow tidak selalu negatif, ia adalah bagian dari keutuhan psikologis manusia. Tapi jika ditekan terlalu lama tanpa dikenali, shadow bisa muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku ekstrim, ledakan emosi, bahkan gangguan mental. Bagi Jung, kesehatan mental tidak berarti menghilangkan shadow, tetapi mengintegrasikannya. Artinya, individu perlu berani menghadapi sisi tersembunyi dalam dirinya dan menyadari bahwa kita adalah perpaduan antara terang dan gelap, sadar dan tak sadar. Referensi ditulis oleh Gallagher tahun 2021. Dalam kasus ini, pasien tampaknya membentuk persona sebagai perempuan yang rasional, kuat, dan bisa diandalkan, topeng sosial yang membuatnya terlihat stabil di mata orang lain. Namun ketika tekanan hidup meningkat, sisi yang selama ini ditekan, shadow-nya, muncul ke permukaan secara tiba-tiba. Shadow pasien ini tampaknya berisi dorongan untuk mengontrol situasi secara total, keinginan akan pengakuan ekstrim, dan perasaan superioritas. Hal ini tercermin dari keyakinannya bahwa ia mampu memimpin dunia, berbicara tanpa henti, serta menunjukkan rasa percaya diri berlebihan. Jung melihat hal ini sebagai kegagalan dalam proses integrasi diri. Ketika seseorang tidak menghadapi dan menerima sisi gelapnya secara sadar, maka ketidaksadaran itu akan mengambil alih kesadaran dan mengarahkan perilaku. Dalam fase mania pasien ini, shadow yang selama ini ditekan justru mendominasi kepribadiannya, mengacaukan fungsi sosial dan emosionalnya.
Abraham Maslow memperkenalkan teori hierarki kebutuhan manusia yang digambarkan dalam bentuk piramida. Pada bagian dasar terdapat kebutuhan fisiologis, seperti makan dan tidur. Di atasnya, ada kebutuhan akan rasa aman, cinta dan memiliki, penghargaan diri, hingga puncaknya adalah aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. Misalnya, seseorang tidak akan mampu mencari makna hidup jika ia masih merasa tidak aman atau tidak dicintai. Ketika individu mengalami stagnasi pada salah satu tingkatan ini, terutama pada level penghargaan atau aktualisasi diri, ia bisa mengalami tekanan psikologis yang serius. Dampaknya bisa berupa depresi, kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan perilaku ekstrim sebagai bentuk kompensasi atas ketidakterpenuhan tersebut. Dalam konteks kesehatan mental, piramida Maslow memberi kita kerangka untuk memahami bagaimana kebutuhan yang tampaknya sederhana bisa berdampak besar terhadap kondisi psikologis seseorang. Referensi ditulis oleh Montag et al. Tahun 2020. Dalam konteks Maslow, perilaku manik pasien bisa dilihat sebagai bentuk kompensasi atas kebutuhan penghargaan diri, atau esteem, yang tidak terpenuhi. Pasien mungkin merasa bahwa dirinya tidak diakui oleh lingkungan, tidak mendapat apresiasi atas kemampuan atau keberadaannya. Ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi secara sehat, muncul dorongan untuk menciptakan citra diri yang luar biasa. Ia mulai berbicara tentang ambisi besar, menyatakan dirinya mampu menjadi pemimpin dunia, dan menunjukkan rasa percaya diri yang meluap-luap. Semua ini adalah cara bawah sadar untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan dan aktualisasi diri. Maslow menjelaskan bahwa jika seseorang terhenti pada tahap ini, ia akan mencari berbagai cara, bahkan yang tidak rasional, untuk mengisi kekosongan psikologis tersebut. Dalam kasus ini, fase mania bukan hanya gejala, tapi bisa dipahami sebagai respons psikologis terhadap kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. B. F. Skinner, tokoh utama aliran behavioristik, melihat manusia bukan sebagai makhluk dengan konflik batin yang rumit, tetapi sebagai hasil dari proses belajar melalui respons terhadap lingkungannya. Menurut Skinner, semua perilaku, termasuk perilaku abnormal, dapat dijelaskan melalui prinsip operant conditioning. Artinya, jika sebuah perilaku diikuti oleh konsekuensi menyenangkan atau reward, maka perilaku itu cenderung diulang. Sebaliknya, jika perilaku diikuti oleh hukuman atau konsekuensi negatif, maka perilaku itu perlahan akan hilang. Skinner tidak terlalu tertarik dengan isi pikiran atau motivasi batin seseorang. Fokus utamanya adalah pada stimulus, respons, dan konsekuensinya. Misalnya, seseorang yang mendapat pujian setiap kali tampil percaya diri akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Dalam dunia nyata, banyak kebiasaan terbentuk karena secara tidak sadar diperkuat oleh lingkungan. Teori ini memberi kita kerangka praktis untuk memahami dan mengubah perilaku, termasuk dalam konteks gangguan mental. Referensi ditulis oleh Vargas pada tahun 2015. Jika dilihat dari sudut pandang Skinner, perilaku pasien dalam fase mania mungkin terbentuk dari proses reinforcement atau penguatan perilaku oleh lingkungan sekitar. Saat ia menunjukkan energi tinggi, bicara cepat, atau penuh semangat, orang-orang di sekitarnya bisa saja tanpa sadar memberi perhatian lebih atau bahkan kekaguman. Ini menjadi bentuk reinforcement positif, dorongan lingkungan yang memperkuat perilaku tersebut. Di sisi lain, ketika ia menarik diri atau kehilangan fokus, ia mungkin tidak diberi tanggung jawab atau tekanan. Ini menciptakan kenyamanan, dan bisa dianggap sebagai reinforcement negatif yang memperkuat perilaku pasif. Dua bentuk penguatan ini, walau tampak sederhana, bisa membentuk pola perilaku yang menetap. Jika tidak ada intervensi atau perubahan pada konsekuensi lingkungan tersebut, perilaku akan terus diulang. Skinner menunjukkan bahwa kunci penyembuhan bukan pada isi pikiran, tetapi pada konsekuensi yang harus dimodifikasi agar perilaku berubah.
Setiap teori psikologi punya kelebihan dan keterbatasan. Freud menjelaskan konflik terdalam manusia, tapi sulit dibuktikan secara ilmiah. Jung membuka sisi gelap lewat konsep shadow, namun pendekatannya simbolik dan sukar diterapkan klinis. Maslow menawarkan struktur kebutuhan yang mudah dipahami, tapi kurang menjawab perilaku ekstrim seperti mania. Sementara Skinner konkret dan berbasis perilaku nyata, tapi mengabaikan dinamika batin. Karena itu, satu teori saja tidak cukup. Pendekatan gabungan yang melihat konflik batin, sisi ketidaksadaran, kebutuhan hidup, dan pengaruh lingkungan lebih memadai untuk memahami gangguan bipolar secara utuh. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan bipolar tak bisa dipahami dari satu teori saja. Ada konflik batin, Freud, sisi tersembunyi, Jung, kebutuhan tak terpenuhi, Maslow, dan pola yang diperkuat lingkungan, Skinner. Pendekatan menyeluruh dan empati jadi kunci pemulihan. Terima kasih telah menyimak. Gangguan bipolar bukan kelemahan, melainkan kondisi yang bisa dipahami dan ditangani. Mari ciptakan ruang yang empatik, karena kesehatan mental adalah hak semua orang.